Selepas sholat subuh Nabi nengok aku sholat. Aneh kan, kok selepas subuh ada sholat. Faqala, maka Nabi mengatakan, mahlan ya Qais as-sholatani ma'an. Maka Nabi tegur, wahai Qais, jangan begitu, kok ada 2 kali sholat subuhnya? Kan tadi udah subuh, nih sholat apa? Qultu ya Rasulullah inni lam akun roka'tu rok'atayil fajri. Maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku belum sempat mengerjakan qobliyah subuh. Qala, maka Nabi bersabda, fala idzan, oh kalau begitu tidak apa-apa. Kata Imam Syaukani, ada tambahan hadis yang lebih detail yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, yaitu kata beliau ada hadis yang lebih shareh menerangkan bahwa boleh mengerjakan selagi masih dalam waktu subuh, maka dihitung sebagai ada selagi masih dalam waktu sholat subuh. Nah, jadi ya tentu ini tidak ada kesengajaan. Kalau menyengaja tadi seperti contoh yang disampaikan, yaitu terlarang, karena kita tahu sholat sunnah selepas subuh itu tak ada, sholat sunnah selepas asar juga tidak ada. Tapi karena dia tidak sempat, kok mengerjakan selepas subuh langsung masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lanjutkan kajian kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Pada kesempatan pagi ini bab 310 hadis nomor 419. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma ja'ala sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atain. Bab yang baru ke-390, bab menerangkan tentang hadis yang datang, la sholata ba'da tulu'il fajri, tidak ada sholat selepas terbitnya fajar, selepas masuknya waktu subuh, illa raka'atain, kecuali 2 rakaat. Jadi hadis ini yang akan kita dengarkan nanti, hadis yang menerangkan bahwa selepas masuknya waktu subuh, selepas terbitnya fajar, tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat sholat sunnah fajar. Tapi ini belum mengambil hukum langsung, ini baru membahas salah satu hadis, dan akan kita dengarkan nanti bagaimana keterangan atau ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama menyikapi hadis ini, karena ini baru salah satu hadis, nanti ada hadis-hadis lain yang berbeda. Wabihi qala haddatsana Ahmad ibnu Abda ad-Dabbi. Imam Tirmidzi menceritakan hadis wabi sanadinal muttasil ilal Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Ahmad ibnu Abdah. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis kepada kami Ahmad ibnu Abda ad-Dabbi. Qala akbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad. Ahmad ibnu Abdah mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abdul Aziz bin Muhammad an Qudamah bin Musa, daripada Qudamah bin Musa, an Muhammad ibn al-Husain, daripada Muhammad bin Husain, an Abi Alqamah, daripada Abi Alqamah, an Yasarin, daripada Yasar, Maula bin Umar, budak yang telah dimerdekakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. An Ibni Umar, daripada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la sholata, tidak ada salat ba'dal fajri, selepas masuknya waktu subuh, illa sajdatain, kecuali 2 rakaat. Tak ada salat sunnah selepas masuknya waktu subuh kecuali hanya 2 rakaat. Wafil bab, dalam bab ini, an Abdullah bin Amrin, ada hadis yang serupa diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr wa Hafsah dan Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, hadits Ibnu Umar haditsun gharib. Hadisnya Ibnu Umar adalah hadis yang gharib, cuma diriwayatkan oleh 1 orang per generasi. La na'rifuhu, kami tidak mengetahuinya,
illa min hadithi Qudamah bin Musa, kecuali hanya dari jalurnya Qudamah bin Musa. Warwa anhu wairu wahid, dan daripada beliau ada yang selainnya meriwayatkan daripada beliau. Wahwa, hadis ini ma adalah ajma'a alaihi ahlul ilmi, telah ijma' sepakat ke atasnya para ulama, karihu yaitu mereka memakruhkan ayyusalliyar rajul seseorang sholat ba'da tulu'il fajri selepas terbitnya fajar illa raq'atayil fajri kecuali 2 rakaat sholat sunnah fajar. Wa makna hadal hadis innama yakul, maknanya hadis ini adalah mereka mengatakan la sholata ba'da tulu'il fajri illa raq'atayil fajri, tidak ada sholat selepas terbitnya fajar illa raq'atayil fajri kecuali 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini dari hadis dan keterangan yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Dari hadis yang baru saja kita dengar, hadis ini adalah hadis larangan yang menerangkan bahwa kalau sudah masuk waktu sholat subuh, maka nanti selepas azan subuh yang tepat waktu tadi tak ada sholat sunnah apapun kecuali cuma 2 rakaat. Nah, ini mungkin diantara beberapa keterangan para ulama yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar, yang pernah kita dengar. Mungkin ada sebahagian ustadz yang menyampaikan bahwa kalau sudah azan subuh itu sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, jangan lebih. Nah, ini Bapak Ibu dalil atau penyampaian yang mereka ambil dari hadis ini. Bahkan di sini Imam Tirmidzi sampai mengklaim ijma'. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini diamalkan, disepakati oleh para ahli ilmu, para ulama, karihu yaitu mereka memakruhkan, tidak menyukai kalau sudah masuk waktu fajar kok sholat sunnahnya itu lebih dari 2 rakaat. Nah, ini membaca hadis perlu kita bahas keterangan para ulama. Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengomentari dakwaannya Imam Tirmidzi ini. Karena Imam Tirmidzi mengatakan telah ijma', sepakat para ulama bahwa mereka tidak menyukai, memakruhkan sholat sunnah selepas azan subuh setelah fajar terbit. Mereka memakruhkan kalau ada sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Jadi sudah, sholat sunnah qobliyah fajar itu cuma 2, lepas itu ya kalau mau zikir, doa, baca Quran. Ini kata Imam Tirmidzi ijma'. Dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis. Apa kata beliau? Dakwaannya Imam Tirmidzi tentang ijma' ini ajaib, aneh, karena sudah masyhur khilaf terjadi dalam hal ini, dan khilaf itu dinukil oleh ulama besar yang juga ulama pakar hadis, diantaranya Al-Imam Ibnul Munzir dan ulama-ulama lainnya. Karena ternyata ulama enggak sepakat, jadi dinukil juga oleh ulama lain, oleh Imam Ibnul Munzir, yang dinukil kembali oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa ulama enggak sepakat tentang hal ini. Jadi tidak semuanya memakruhkan mengerjakan sholat sunnah itu lebih. Ada yang mengatakan, contohnya ulama besar, bahkan imamnya tabi'in, namanya Al-Imam Hasan Basri. Ini nama yang masyhur, imamnya di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, kata Imam Hasan Basri, la ba'sa bihi, siapa yang mau lebih mengerjakan sholat sunnah daripada 2 rakaat, la ba'sa bihi, nggak ada masalah. Jadi mau 4 rakaat, selepas itu tambah lagi, kalau belum qomat ya terus saja sholat sunnah, boleh atau tidak? Menurut Hasan Basri, la ba'sa bihi, nggak ada masalah. Nah, jadi wa kana Malik yaru ayyaf'alahu man fatathu sholatul lail. Imam Malik juga berpendapat
kalau ada orang yang terlewat qiyamul lail, malam itu nggak sempat tahajud, ketiduran, tahu-tahu terbangun sudah masuk subuh. Nah terus gimana ini? Yang mau sholat sunnah lebih dari 2 rakaat silahkan. Dan ini bukan hanya sekedar klaim fatwa mereka, para ulama yang memperbolehkan mengerjakan sholat sunnah nafilah lebih daripada 2 rakaat, mereka menggunakan dalil hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Amr ibnu Abbasah. Beliau mengatakan, Amr ibnu Abbasah mengatakan, ya Rasulullah, ayyul laili asma', malam hari itu doa itu kapan yang paling didengar Allah, doa yang paling makbul itu kapan malam hari? Maka Nabi mengatakan, Jawful lailil akhir, doa yang paling makbul itu adalah di pertengahan malam yang terakhir. Jadi bahagian malam yang terakhir itu doa paling makbul. Fasalli ma syi'ta, maka kata Nabi, kerjakanlah sholat di waktu itu sekemampuan engkau. Fa inna sholata masyhudatun makbulatun hatta tusalliya subha, karena sholat pada waktu itu dihadiri oleh malaikat langsung, hatta tusalliya subha, sampai engkau mengerjakan sholat subuh. Nah ini perlu digarisbawahi, tengok kata Nabi, doa yang paling makbul itu di bahagian malam yang terakhir. Maka kata Nabi, bukan cuma doa, termasuk amal yang paling penting pada waktu itu, kerjakanlah olehmu sholat semau engkau, berapapun jumlahnya. Sampai kapan? Sampai engkau mengerjakan hatta tusalliya subha, sampai engkau mengerjakan sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh mau sholat sebanyak apapun silahkan. Nah jadi di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai sholat sunnah selepas azan subuh. Nah selepas masuk waktu subuh, apakah cuma betul-betul 2 rakaat atau boleh mengerjakan sholat sunnah lainnya? Terjadi ikhtilaf. Nah jadi di sini ada juga sebahagian ulama yang sedikit merinci. Jadi mereka nyampaikan, yang dikatakan tak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat qobliyah subuh, yang dimaksud ya qobliyah subuh itu cuma 2. Jangan buat qobliyah subuh itu 4 atau lebih untuk qobliyah subuhnya. Nah selepas itu mau sholat sunnah yang lain sampai menjelang sambil menunggu sholat subuhnya silahkan. Entah mau nambah dari luar masjid, kita baru masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, selepas itu qobliyah subuh 2 rakaat, lah itu kan jadi 4. Boleh nggak? Ya boleh, memang sholatnya beda, yang satunya tahiyatul masjid, yang satunya qobliyah subuh. Nah ada yang kaku 2 aja, mereka fahamnya menggunakan hadis ini, padahal hadis ini kalaupun dikatakan sebagai dalil, ini hadis ini dalilnya tidaklah terlalu kuat. Nah jadi ikhtilaf, tapi kita tidak menjadi bingung ketika mendengarkan ada beberapa penyampaian dari sebahagian para ulama yang memang mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nah jadi itu tadi hadis dan beberapa pembahasan yang perlu kita ketahui. Jadi pada dasarnya boleh saja mengerjakan sholat sunnah yang lebih daripada 2 rakaat, yang tadi tak dipungkiri ada ikhtilaf di kalangan para ulama yang memang sebahagian juga ada yang memakruhkan, tidak menyukai mengerjakan sholat sunnah lebih daripada 2 rakaat. Babu maja fil ittija' ba'da raka'atayil fajri, bab yang menerangkan hadis yang datang fil ittija' mengenai berbaring, tidur miring, baring, ba'da raka'atayil fajri selepas mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Wa bi qala haddatsana Bishr bin Mu'adzin al-Aqdi qala akhbarana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala akhbarana al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shalla ahadukum rak'atayil fajri, kalau telah mengerjakan salat salah seorang di antara kalian rak'atayil fajri 2 rakaat salat sunnah fajar, falyattaji' hendaklah dia tidur miring ala yaminihi atas sisi badan kanannya.
qala wa fil bab an Aisyah qala Abu Isa haditsu Abi Hurairah haditsun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi wa qad ruwiya an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan juga daripada Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rak'atayil fajri fi baitihi, bahwasanya Nabi kalau sudah mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya, ittaja'a maka Nabi akan baring ala yaminihi, baring tidur miring di sisi badan kanan. Wa qad ra'a ba'du ahli ilmi, telah berpendapat sebahagian ulama ayyuf ala hadza, untuk dikerjakan perkara seperti ini istihbaban dengan istihbab sunnah. Selesai sholat qobliyah fajar, dari riwayat hadis ini diterangkan bahwa Nabi tidur miring, tapi bukan tidur, hanya baring. Nah, dalam riwayat lain detail bahwa Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai mengerjakan sholat sunnah qobliyah fajar di rumah, beliau tidur miring. Apa hukumnya tidur berbaring, tidur miring, baring tapi bukan tidur betulan, cuma tidur miring sebelum mengerjakan sholat subuh dan selesai daripada sholat sunnah qobliyah subuh? Imam Tirmidzi mengatakan ini disunnahkan menurut sebahagian ulama. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam hal tidur miring, berbaring selepas mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, paling tidak ada 5 fatwa, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama mengenai hal ini. Tadi sudah beliau sampaikan salah satunya, yaitu sebahagian ulama mengatakan sunnah. Lah ini memang pendapat mayoritas, termasuk mazhab kita. Tapi nanti tentu dengan beberapa perincian. Nah, sebahagian ulama lain mengatakan tidak sunnah. Jadi ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Nah, tidak sunnahnya memang makruh menurut sebahagian ulama lain. Nah, yang mengatakan makruh ini diantaranya dinukil dari sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, yang dinukil oleh sebahagian para ulama dari sahabat tadi. Nah, sebahagian mengatakan khilaful aula. Khilaful aula ini bertentangan dengan yang lebih utama tapi boleh. Nah, sebahagian membagi sunnah kalau dia sholat sunnahnya itu di rumah. Jadi mengikuti hadis riwayat yang kedua, kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau sudah mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, maka beliau selepas itu baring dulu sebelum mengerjakan sholat subuh. Nah, cuma kalau ini dibuat, ketinggalanlah kita sholat subuhnya. Kalau Nabi itu rumahnya, pintu rumah Nabi itu dibuka langsung masjid. Kalau kita tengok zaman sekarang ya, rumah Nabi itu macam posisi garim-garim masjid, dibuka pintu langsung masjid. Nah, cuma Nabi membuatnya memang di rumah. Banyak sholat-sholat sunnah itu Nabi kerjakan di rumah yang tidak dilihat oleh sahabat. Cerita-cerita Nabi mengerjakan sholat sunnah itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, jadi jangan aneh kok ada orang mengatakan Nabi nggak mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, Nabi keluar dari pintu kamar itu langsung ke mimbar. Bukan berarti tidak ada. Nabi buat tapi dalam kamar, dalam rumah beliau. Maka para ulama paling dalam mazhab kita qobliyah Jumat itu ada dan sunnah. Karena sholat Jumat itu kedudukannya sholat zuhur, sebagaimana zuhur itu ada qobliyah, Jumat juga ada qobliyah. Jadi banyak sholat-sholat sunnah yang Nabi kerjakan di rumah. Termasuk dalam hal ini ada sebagian ulama yang membagi merinci. Kalau dia buat di rumah ya sholat baring lah. Tapi kalau di masjid enggak, karena hadisnya menerangkan fi baitihi, kalau Nabi ngerjakan di rumah. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidur miring baring tadi wajib. Nah, ini yang lebih ekstrim, dinukil daripada Daud Az-Zahiri. Sedangkan mayoritas ulama jumhur termasuk mazhab kita
perbuatan amal seperti ini dianjurkan, batasannya cuma istihbab, tidak sampai wajib. Sebagian ulama lain ada yang merinci, sunnah tidur miring mau baring selepas mengerjakan qobliyah subuh bagi orang yang tahajud panjang-panjang malam hari. Udahlah nggak tahajud, baring pula, macam orang kecapean aja. Jadi Nabi kenapa tidur miring, baring dulu sedikit untuk membuat jeda, ada istirahat, macam perenggangan. Malam tadi tahajud, nah supaya subuhnya semangat, baring dulu, nunggu sholat subuh, entah baringnya itu 3-4 menit, nah setelah itu duduk, baru kemudian kerjakan sholat subuh. Jadi Bapak Ibu, kadang untuk melihat beberapa sudut pengamalan Nabi itu perlu mengetahui juga apa penyebab perbuatan itu sebelumnya. Ini yang ditiru cuma tidurnya, tapi giliran tahajud tidak ditiru. Tahajudlah panjang-panjang malam hari, selepas itu agak merenggangkan badan sedikit, ya apa salahnya? Contoh paling mudahnya kita tengok nanti kalau sudah bulan Ramadan, nah itu tahajud malam, lepas itu sholat subuh berkumandang. Nah selepas itu kan ada capek-capeknya. Kalau ada yang baring-baring sedikit kan tidak ada yang marah. Bukan marah, itu juga nggak boleh marah, cuma wajar. Kita pun menengok, oh tadi malam kan tahajud, memang 2 jam tadi malam, 2 juz pula yang dibaca. Apa salahnya dia tidur miring sedikit, bukan tidur, berbaring. Baring, tidur miring untuk sedikit membuat jeda sebelum dia mengerjakan sholat subuh. Jadi kesunahannya tetap tidak hilang. Ini adalah fatwa daripada jumhurul ulama, entah itu di rumah ataupun di masjid, tapi sesuai dengan dulu seperti apa Nabi mengerjakannya. Babu majaa idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Bab setelahnya menerangkan hadis yang datang bahwa apabila iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Wa bi qala hadatsana Ahmad ibnu Mani' qala akbarana Ruh ibnu Ubadah qala akbarana Zakaria ibnu Ishaq qala akbarana Amr ibnu Dinar qala sami'tu Atha bin Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza uqimatis shalah, kalau telah diiqamahkan salat, fala sholata, maka tidak ada salat, illal maktubatu, kecuali salat fardu. Wa fil bab an ibni Buhaina wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Sarjis wa bin Abbas wa Anas qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hadithun hasan wa hakadha wa Ayyub wa Warqa ibnu Umar wa Ziyad ibnu Sa'din wa Ismail ibnu Muslim wa Muhammad ibnu Juhada an Amr bin Dinar an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Ahmad ibnu Zaid wa Sufyan ibnu Uyainah an Amr bin Dinar wa lam yarfa'ahu wal hadithul marfu as-sahhu indana. Ini beliau menerangkan hadis ini, sebagian riwayat menerangkan marfu betul-betul dari Nabi, sebagian meriwayatkan mauquf cuma ucapan sahabat. Nah Imam Tirmidzi mengatakan di sini yang lebih rojeh, yang lebih sahih itu malah yang marfu, yang betul-betul disandarkan pada Nabi. Jadi ini ucapan Nabi. Wal amal ala hadza inda ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, telah beramal atas hadis ini menurut sebahagian para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, yaitu idza uqimatis shalah alla yusalli rajul ilal maktubah, kalau iqamah sudah dikumandangkan maka seseorang tidaklah salat kecuali salat fardu. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, dengan ini berpendapat Imam Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa qad ruya hadzal hadits an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hadzal wajhi. Rawahu Ayyas ibnu Abbas al-Fityani al-Misri an Nabi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza. Nah ini hadis sering kita dengar bahwa Nabi bersabda, tidak ada sholat kalau sudah diiqomahkan. Iqomah kalau sudah berkumandang, tak boleh sholat kecuali sholat fardu. Mazhab kita seperti itu. Nah kenapa dikatakan mazhab kita, dan kenapa Imam Tirmidzi mengatakan ini fatwa sebahagian ulama, enggak semua?
Karena memang ada sebagian ulama lain yang masih memperbolehkan sholat sunnah walaupun iqomah sudah dikumandangkan, yaitu dalam 4 mazhab. Fatwa ini difatwakan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau orang datang ke masjid sholat subuh terutama, ini beliau batasi dengan sholat subuh, kalau datang ke masjid iqomah sudah dikumandangkan, kok belum mengerjakan qobliyah subuh, masih boleh qobliyah subuh tapi cepat-cepat, diringkas, selagi dia masih yakin dapat rokaat kedua, kata Imam Abu Hanifah, walaupun iqomah sudah dikumandangkan. Nah, ini kalau dilihat fatwa beliau bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini sahih. Nabi mengatakan kalau iqomah sudah dikumandangkan, jangan kerjakan apapun kecuali sholat fardu. Dan hadis ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang banyak. Contohnya, ada satu orang sahabat menceritakan ketika iqomah sudah dikumandangkan, dia pergi sholat sunnah 2 rakaat. Maka ditegur Nabi, ini kok sholat subuh mau 2 kali, kata Nabi. Lah ini kan sholat sunnah. Lah itu orang sholat juga. Lah kamu sholat di situ nih, sholat subuh, sholat juga di sini. Dalam riwayat lain, Nabi mengetahuinya di tengah sholat. Akhirnya setelah selesai sholat, Nabi tanya pada orang itu. Di antara mukjizatnya Rasulullah, min khalfihi yaro kama yaro amam. Nabi itu nengok belakang dengan depan itu sama terangnya, kayak macam di punggung tuh punya mata. Jadi Nabi ketika ngimami sholat, setelah selesai sholat ditegur Nabi, apa yang kalian buat di belakangku? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian buat di belakangku sebagaimana aku melihat di arah depanku. Jadi Nabi belakang itu bisa tahu seperti jelas terangnya melihat depan. Kita saking kurang berkahnya badan, depan pun tidak terang, apalagi belakang. Jadi Nabi itu mukjizatnya luar biasa. Selepas selesai sholat subuh, maka Nabi tegur orang tadi. Dia sholat sudah jelas iqomah dikumandangkan, orang sudah sholat subuh, kemudian dia malah sholat sunnah. Maka selesai sholat Nabi tegur, sholat subuhmu dari yang 2 tadi yang mana? Padahal kan dia bukan sholat subuh, tapi Nabi tegur, itu seolah-olah engkau buat 2 sholat subuh. Kan orang kalau nggak tahu kan yakinnya orang ini subuh, itu juga subuh. Yang mana yang kau jadikan sholat subuhnya? Jadi banyak teguran-teguran yang menguatkan hadis yang kita dengarkan tadi. Nah di sini Bapak Ibu, jumhur termasuk mazhab kita, kalau sudah iqomah dikumandangkan nggak boleh sholat sunnah. Nah berarti kalau iqomah belum dikumandangkan bagaimana? Nah ini kasus berbeda. Misal kalau kita sudah memulai sholat sunnah terlebih dahulu, tahu-tahu di tengah-tengah sholat sunnah iqomah berkumandang, bagaimana ini? Nah ini kan beda dengan kasus hadis ini. Tadi iqomah sudah berkumandang, kok malah sholat sunnah? Ini macam orang melawan arus, udah jelas mau sholat fardu, kok malah ditinggalkan sholat fardunya. Jadi jangan sholat fardu, jangan sholat sunnah, langsung menuju sholat fardu. Nah tapi kalau kita sudah sholat sunnah terlebih dahulu, baru selesai 1 rakaat, sisa 1 rakaat, atau yang penting kita duluan yang mulai, bukan iqomahnya dulu, kita duluan mulai, maka bagaimana? Dalam mazhab kita sendiri ada hadis-hadis riwayat lain yang menerangkan, mendahulukan bahwa boleh, mau dilanjutkan silahkan selagi masih yakin bisa mendapatkan sholat berjamaah. Tapi tentu tadi diringkas sholatnya seringkas mungkin. Selesai sholat langsung gabung dengan sholat berjamaah. Nah apalagi kalau cuma sisa penghujung, udah jelas tinggal tasyahud, tinggal sujud terakhir, ya selesaikan. Nah terus bagaimana kalau seumpama dibatalkan? Ya boleh saja, karena sholat sunnah itu, membatalkan sholat sunnah itu konsekuensinya nggak sama dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu dibatalkan tanpa uzur nggak boleh. Ya, kalau ada uzur ya tentu boleh, tapi kalau tak ada uzur, membatalkan sholat fardu itu haram. Nah sedangkan sholat sunnah kalau ada uzur boleh, tapi kalau tidak ada uzur, membatalkan sholat sunnah boleh tapi makruh. Nah ini kan jelas ada uzur, ada sholatnya, ada sholat fardu, ada sholat fardunya. Tapi tadi kalaupun dia lanjutkan sholat sunnah karena dia sudah terlanjur lebih dulu mengerjakan iqomah, belum tadi sebenarnya dia kemudian mengerjakan,
maka tetap boleh dia melanjutkan sampai selesai, tapi sholatnya itu diringankan. Nah kalau zaman kita sekarang banyak kemudahan, itu sebelum iqomah kan nampak ada 3 menit, 2 menit. Nah kita kan tahu ini kira-kira selesai atau tidak, ataupun kalau nggak selesai ya sisa-sisa di ujung sedikit. Nah kalau sudah jelas tinggal 20 detik ya berdiri aja nunggu iqomah. Tapi kalau seumpama juga tetap walaupun sisa 20 detik dia sholat sunnah juga dia teruskan, kemudian iqomah dikumandangkan dia terus lanjut, tetap diperbolehkan, karena larangannya itu adalah ketika iqomah sudah dikumandangkan kok malah memulai sholat sunnah, itu yang dilarang di dalam hadis ini. Nah ini hadis Bapak Ibu, beberapa hadis, ada 3 bab yang bisa kita baca di pagi hari ini, lanjutan daripada Sunan At-Tirmidzi. Semoga hadis-hadis yang kita dengar bisa kita ambil faedah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa menit sebelum bisa kita mengerjakan sholat sunnah isyraq, 8 menit tersisa sebelum sholat sunnah isyraq. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tak ada yang bertanya, hadis pembahasan setelahnya bisa kita baca 1-2 hadis. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Babu maja afiman tafutuhu rakaatan qoblal fajar yusollihi ma ba'da sholatil fajri. Bab menerangkan tentang orang yang terlewatkan 2 rakaat qobliyah subuhnya, kemudian dia kerjakan selepas sholat subuh. Nah, ini sebelum baca hadis saya terangkan beberapa kasus masalah. Ada orang nggak sempat mengerjakan qobliyah subuh, iqomah dikumandangkan, akhirnya dia sholat subuh dulu. Nah selepas sholat subuh boleh nggak dia kerjakan qobliyah subuh tadi yang nggak sempat, selepas subuh langsung? Wabi qala haddatsana Muhammad ibnu Amr asy-Syawwaq al-Balkhi qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Sa'd bin Sa'idin an Muhammad ibni Ibrahim an jaddihi Qais qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah keluar, fa uqimatis shalah, iqomah telah dikumandangkan, fa shallaitu ma'ahu, dan aku pun salat bersama Nabi. Kata sahabat yang meriwayatkan, Qais, iqomah dikumandangkan, aku pun sholat bersama Nabi, sholat subuh. Tsumma sarafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun pergi ninggalkan sholat. Fawajadani usolli, dan Nabi mendapati melihat aku sedang mengerjakan sholat. Padahal kan sholat subuh dah baru selesai. Selepas sholat subuh Nabi nengok aku sholat. Aneh kan, kok selepas subuh ada sholat? Faqala, maka Nabi mengatakan, mahlan ya Qais as-sholatani ma'an. Maka Nabi tegur, wahai Qais, jangan begitu. Kok ada 2 kali sholat subuhnya? Kan tadi udah subuh, nih sholat apa? Qultu ya Rasulullah inni lam akun roka'tu rok'atayil fajri. Maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku belum sempat mengerjakan qobliyah subuh. Qala, maka Nabi bersabda, fala idzan, oh kalau begitu tidak apa-apa. Nah ini hadis ini cukup banyak juga ikhtilaf para ulama berkaitan dengan pembahasan hadis ini. Pertama, selalu Bapak Ibu, karena fikih hadis ini barang mentah, mesti kita tahu ikhtilaf para ulama. Nah di sini saya tekankan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Hadis ini seperti itulah fatwa dalam mazhab Syafi'i, bahwa orang yang tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh boleh bagi dia mengerjakannya selepas sholat subuh. Tapi, nah ini pakai tapi, yang dalam hadis ini kan tentu tidak didetailkan, tapi tidak ada unsur kesengajaan bagi dia. Jadi maksudnya, contoh orang yang sengaja tuh sebelum subuh sebenarnya bisa sholat sunnah, tapi dia bilang, gak usah lah, nanti aja selepas sholat subuh baru saya buat. Nah itu namanya tahari, Anda mencari-cari waktu yang terlarang. Tapi kalau kita memang nggak sempat, datang terlambat, memang tak sempat, atau sakit perut, memang tak sempat, setelah selesai berwudu, tahu-tahu iqomah, terus bagaimana? Bolehkah kita mengerjakan sholat sunnah itu selepas subuh? Kalau pembahasan zuhur,
pembahasan zuhur, maghrib, isya kan tak terlalu masalah. Selepas sholat itu boleh sholat sunnah. Yang nggak boleh dan bermasalah itu kan pembahasannya subuh dengan asar. Nah sekarang boleh atau tidak? Kalau memang tidak menyengaja mencari-cari waktu yang dilarang, boleh, karena memang tak sempat. Dan mengerjakannya setelah sholat subuh langsung selagi matahari belum terbit, itu tidaklah dihitung sebagai qadha, tapi masih dihitung ada. Ada itu apa Bapak Ibu? Ada itu mengerjakan dalam waktunya. Dulu pernah sudah kita bahas bahwa qobliyah subuh itu memiliki waktu sama dengan sholat fardunya. Jadi qobliyah itu, qobliyah apapun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah itu waktunya sama dengan waktu sholat bersangkutan. Habisnya waktu qobliyah sama dengan habisnya waktu sholat fardu bersangkutan. Nah sholat subuh, kapan habis waktunya sholat subuh? Terbitnya matahari. Jadi siapa yang mengerjakannya selagi matahari belum terbit, masih dikatakan waktunya ada, itu bukan qadha. Tapi kalau sudah terbit matahari, nah tadi nggak sempat qobliyah subuh, terus mau dikerjakan jam 7, nah jam 7 kan udah terbit matahari, qobliyah subuhnya kok dikerjakan jam 7, itu namanya qadha. Tapi kalau masih sebelum matahari terbit, maknanya masih dia kerjakan dalam waktu subuh, itu maknanya ada. Nah ini hadis ini diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Syaukani, ada tambahan hadis yang lebih detail yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, yaitu kata beliau ada hadis yang lebih shareh menerangkan bahwa boleh mengerjakan selagi masih dalam waktu subuh, maka dihitung sebagai ada selagi masih dalam waktu sholat subuh. Nah jadi ya tentu ini tidak ada kesengajaan. Kalau menyengaja tadi seperti contoh yang disampaikan, yaitu terlarang, karena kita tahu sholat sunnah selepas subuh itu tak ada, sholat sunnah selepas asar juga tidak ada. Tapi karena dia tidak sempat, kok mengerjakan selepas subuh langsung masih boleh, seperti contoh yang kita sampaikan. Jadi nggak bisa memang kita buruk-buruk sangka langsung, oh ini kok sholat sunnah nih selepas subuh. Enggak, Nabi pun tadi menengok ada sahabat selesai sholat subuh kemudian tahu-tahu kok sholat, maka kata Nabi, mahlan, jangan, apa ini, sholat apa ini, kok 2 kali subuhnya? Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya nggak sempat mengerjakan sholat qobliyah subuh, nah sempatnya sekarang. Oh kalau gitu silahkan. Nah jadi kalau kita memang ada hal-hal yang kita nggak paham, itu jangan buruk sangka dan jangan nyalahkan, nanya, buat apa Pak, apa ini sholatnya, jangan langsung bid'ah, haram. Enggak seperti itu didikannya Rasulullah. Nabi itu bukan buruk sangka. Kalau memang kita ingin tahu, tanya, kenapa buruk sangka? Kadang kita ilmunya juga belum tahu dan tidak sampai ke situ. Ternyata secara hukum boleh, selagi memang tidak mencari-cari, menyengaja untuk mengerjakan di waktu yang terlarang. Ini hadis terakhir lanjutan yang bisa kita baca di pagi hari ini. Ini Bapak Ibu yang bisa kita baca hadis-hadis, ada 4 bab di pagi hari ini. Semoga hadis-hadis yang kita dengarkan bisa kita ambil faedah, niat amal, dan sampaikan juga pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.